Hai, saya Valeria Putrasentika dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya ingin menunjukkan hasil replika sel tumbuhan saya. Nukleus. Nukleus memiliki fungsi mengatur semua kegiatan sel, tempat penyimpanan protein, tempat penyimpanan informasi genetik, berperan dalam pembelahan sel. Kloroplas. Fungsi kloroplas adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua adalah membawa pigmen. Mitokondria. Mitokondria itu berbentuk lonjong. Mitokondria juga dibungkus dengan selaput membran luar dan membran dalam atau krista. Mitokondria juga memiliki jumlah yang bervariasi tergantung pada tingkat metabolismenya. Mitokondria juga berfungsi yaitu sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Vakuola memiliki beberapa macam senyawa kimia seperti garam mineral, karbohidrat, asam amino, dan antosianin. Semakin tua masa pertumbuhan, maka vakuola semakin membesar. Vakuola juga memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat menyimpan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, tempat menyimpan pigmen atau daun, bunga, dan buah, mengatur turgiditas sel atau tekanan omostik sel, tempat penimbunan sisa metabolisme, dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Sitoplasma juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel, menjaga berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik, sebagai tempat di mana semua pekerjaan sel dilakukan, menyokong seluruh isi di dalam sel. Ribosom. Ribosom terletak di dalam id, sitoplasma, dan nukleus. Jumlah ribosom tergantung pada keaktifan sel. Semakin aktif suatu sel, maka jumlahnya semakin banyak. Ribosom juga memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Sitoskeleton atau kerangka sel. Sitoskeleton adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menahan dan mempertahankan bentuk sel. Jaringan sitoskeleton menahan organel-organel sel tetap berada di tempatnya masing-masing. Jaringan jalur yang memandu gerakan material dalam sel, membentuk silia dan flagea sebagai alat pergerakan sel. Komponen penting dalam pembalahan sel. Peroksisom. Fungsi peroksisom adalah menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Membran sel. Membran sel terletak antara dinding dan isi sel sitoplasma. Membran sel tersusun dari senyawa kimia, lipoprotein, atau gabungan senyawa lemak dan protein. Membran sel bersifat sereptif, permeable, artinya membran sel hanya dapat dimasuki oleh zat atau molekul tertentu saja. Membran sel juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pembatas antar sel, melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur keluar masuknya berbagai macam zat, sebagai reseptor dari luar seperti hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik. Mikrotubulus berbentuk silinder atau tabung yang tidak bercabang dengan diameter 25 mm. Mikrotubulus tersusun atas protein tubule yang terangkai dalam susunan terpilin.
Protein tubule hanya terdiri dari alfa tubule dan beta tubule. Mikrotubulus juga memiliki beberapa fungsi, yaitu memberi bentuk sel dan membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel. Badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi yaitu proses sekresi, membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom, membentuk akrosom. Vesikel Golgi. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan retikulum yang terdapat ribosom berperan dalam pembentukan membran dan protein. Retikulum endoplasma halus merupakan retikulum yang tidak terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan luar yang mengelilingi sel-sel tertentu yang berada di luar membran sel. Dinding sel juga memiliki fungsi yaitu melindungi bagian dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel.